wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bahwa dari mana selesai insyaallah oh iya alhamdulillah kita selalu senantiasa bisa dibantu memanjatkan jadi kiai yang mana sekarang iya bagus lah bermanfaat ilmu saya dari siaran balik lagi terus main Islam suruh ikut malam Rabu kita masih dapat melaksanakan perintah yaitu sholat maghrib terus main ke sana Pak malam Rabu Muhammad salawat dan salam kami sampaikan juga kepada kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang mana kita selaku umat istiqomah dalam jalankan sunnah-sunnah yang mudah-mudahan mendapatkan syafaat di hari nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sama-sama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasanya tiap hari malam kita adakan taklim. Mudah-mudahan taklim ini dapat meningkatkan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelumnya kita baca Suratul Fatihah. Pertama kita berdoa dulu doa kita bagi Mas Ibrahim maupun kita dan wajib khusus untuk jamaah alim Masjid Darul Mutakin. Mudah-mudahan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi barakati umur Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Suratul Ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa bisa dan tujuh lewat tujuhnya semacam kecamatan lewat ya 7 jam 7 dapat 7 pakai itu ini aja nyampe nggak? Ya lepas tangan lewat 7 lewat 7 oh iya oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala alaina alkitab wa lam yaj'alhu iwaja. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Darul Muttaqin Bapak Yoyo beserta jajarannya, matanallahu bituli hayati, Ustadz Baba Ading dan tim kru ini ya, yang apa namanya, YouTuber Kang Sidik. Beliau juga berjasa sekali. Jadi ilmu-ilmu Ustadz bisa Bapak setel. Edisi Muharram tepat tanggal 10 Asyura, malam ini ke-11 Pak ya. Saya nyampein tafsir Munir surat At-Taubah ayat 20 khusus edisi Muharram ini. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwan
wa jannatin lahum fiha na'imun muqim khalidina fiha abada innallaha indahu ajrun azim. Al-Quran surat At-Taubah. Kalau di tengah-tengah nggak apa-apa baca ta'awudz, baca bismillah, nggak apa-apa. Kalau di awalnya nggak dianjurkan baca bismillah, bara'atum minallah itu kan. Tapi kalau di tengah-tengah nggak apa-apa baca ta'awudz, baca bismillah. Kalau mau disingkat, kalau jadi imam nih Bapak, nggak usah pakai bismillah. Kalau di tengah-tengah ayat, cukup bismillahnya dengan Fatihah. Itu keterangan kitab Iqna. Jadi cukup. Gimana kalau ada orang yang baca, ya, baca ayat tengah-tengah, tapi nggak pakai bismillah, ya nggak apa-apa. Cuman yakfi itu maksudnya cukup bismillahnya di awal Fatihah itu. Jadi kalau mau pakai ayat di tengah-tengah gitu Pak ya. Tapi kalau surat lagi, surat Al-Ikhlas, surat apa, tetap pakai bismillah. Itu aturan. Baik, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wahajaru, dan orang berhijrah. Ini kan Muharram tuh hijrah Pak ya. Jahadu, dan orang yang berjihad fi sabilillah, di jalan Allah, bi amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusihim, dan jiwa mereka, a'dhamu darajatan. Nah ini khobarnya Pak. Kalau ada mubtada ada khobar. Contohnya begini, Muhammad adalah guru. Guru itu namanya khobar. Orang-orang yang beriman dan berhijrah lalu berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya mereka, itu mendapat derajat yang paling agung di sisi Allah. Ya mungkin di dunianya mah biasa kelihatannya sama kita, mungkin motornya juga bagusan kita. Saya NMAX, dia mah di bawah NMAX, umpama. Kalau ukuran itunya mah bukan dari situ ukurannya ya, tapi di sisi Allah punya derajat yang paling tinggi. Orang kafir mah nggak punya derajat di sisi Allahnya Pak, nggak ada. Di sini kan nggak ada orang kafir Pak. Kemarin saya lagi ngisi di tausiah takjiah, ada kakek-kakek keluar, waduh ngeri juga, jangan-jangan saya ya non di luar kita gitu, khawatirnya pas saya tanya sama ketua panitianya gitu, tadi yang keluar orang Islam juga, iya Islam Pak. Ya alhamdulillah, takutnya kesinggung gitu kan. Wah, orang kafir nggak dapat derajat ya, dari Allah nggak ada gitu. Jadi mereka itu yang beriman, berhijrah, dan berjihad akan mendapat derajat yang paling agung di sisi Allah. Ailladzina jama'u baina hadis sifatis salasa a'la rutbatin, atau a'la rutbatan wa aksaru karomatan indallah mimman lam yajma' bainahuma. Di sini gak ada harokatnya Pak. Oh ya, itu orang yang mengumpulkan, orang yang integrated. Ya, ada orang itu integritas itu Pak. Jadi orang itu integritas. Orang integritas itu punya iman, punya jiwa hijrah, punya jiwa jihad. Orang yang sudah mampu mengumpulkan, jadi sifat tiga ini menjadi integrated, itu Pak Angko ya, integrated ya, masuk kesatuan, masuk itu tiga-tiganya, a'la rutbatan, dia akan mendapat derajat atau martabat yang paling tinggi, wa aksaru karomatan, dan paling banyak karomahnya di sisi Allah.
dibanding orang yang tidak berintegrated dengan tiga hal tadi. Hebatnya Israel didukung AS, gak ada apa-apanya Pak, dibanding orang Iran yang punya iman. Ya biarkan Syiah juga gak apa-apa lah, yang penting Islam kan. Bapak dukung Israel apa Iran nih? Harus Iran Pak. Itu Humaini itu pernah saya lihat imamnya cakep banget Pak, kalah Imam Darul Pak. Bacaannya tuh surat Al-Jum'ah waktu itu. Bapak lihat di video tuh Humaini kalau jadi imam, Masya Allah Al-Quran. Humaini itu kalau Syiah itu kan sebutnya Isna Asar Pak. Isna Asar itu mengimani kepemimpinan 12 Ali, ya kan? Ali itu pertama Pak, keduanya Hasan, ketiganya Husain. Jadi Syiah itu mengimani kepemimpinan 12 itu. 12 pemimpin itu ya, Imam Ali, Imam Hasan, Imam Husain, ada juga Imam Mahdi nanti itu. Itu mereka itu dianggap orang-orang yang maksum Pak. Kalau dipatikannya itu paus. Makanya paus itu kan kalau mau dipilih ngebul di atasnya, nggak tahu ngebulnya itu dari mana tuh. Berarti orang-orang suci katanya. Kepilih itu, jadi diangkat jadi paus. Itu kalau versi Vatikan. Kalau versi Syiah itu Imam 12, itu dari turunan Rasulullah. Isna Asar itu kepemimpinan. Makanya di Iran itu yang paling berkuasa itu Humaini. Apa kata Humaini, Perdana Menterinya? Ya Perdana Menteri Pak ya, tunduk sama beliau. Tuh, kenapa punya iman? Anda negara yang bertetangga dengan Iran, dengan Gaza, ketika digempur dengan Israel, kenapa cicing gitu? Kenapa Pak? Karena masih cinta dunia, takut dia. Padahal Israel hancur Pak. Terakhir saya lihat 2000 tentara ISDAT. Berapa Pak? 2200, 500. Di sini ada berapa Pak? Coba Pak, dibom apa Iran Pak? Rata itu dengan bangunan, ya, yang tak tersisa, bedil aja gak tersisa. Itu hebat ya Iran Pak. Nah, biarin habisin aja gitu. Tapi nggak bisa Pak dihabisin apa ya? Iya. Lah itu Pak. Jadi orang-orang yang bisa mengintegrasikan, susah banget, menggabungkan iman, jihad, hijrah dan jihad, pasti diangkat derajatnya oleh Allah. Kapan? Baik di dunia maupun di akhirat. Enggak sampai situ ayatnya Pak, dilanjutkan. Wa ulaika humul faizun. Dan mereka itu akan mendapat kemenangan yang nyata. Dia memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Apa faizun itu? Tafsirnya mereka memperoleh bisa'adatil dunya wal akhirah, dengan kebahagiaan dunia dan akhirat. Pak, orang meninggal gara-gara jihad itu kalau dimintai testimoninya Pak, akan mengatakan begini. Umpamanya Bapak ketemu nih sama orang yang meninggalnya fisabilillah, mati syahid. Dia pasti ngomong begini, saya seandainya dikasih hidup 7 kali oleh Allah, saya menginginkan matinya itu dengan jihad fisabilillah. Bapak tiduran, mati nggak? Mati. Bapak ke pasar, Bapak sibuk, mati nggak? Mati. Bapak di medan perang, ketembak, mati nggak?
Sama-sama mati, carilah mati di perang membela agama Allah. Itu. Iya. Orang saya nggak berani pergi haji, kenapa? Takut jatuh pesawatnya. Ada yang kayak gitu sini. Pak Haji Sordirun ya. Selamat Pak. Ya mudah-mudahan Allah maj'alhu hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa tijaratahu tijaratan dan tabur. Ini masih doanya masih manjur nih Pak. Ya kalau umpamanya Bapak nih pengen nikah itu ya, minta doanya sama beliau itu. Dan Bapak dia aja masih satu bininya gitu. Lah beda Pak. Iya kalau butuh Bapak, kalau enggak jangan. Iya, untuk Bapak bukan kawin lagi dia. Tuh, jadi di samping mendapat derajat yang paling agung, dia juga akan mendapat faizun, memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Matinya dimuliakan, gak usah dimandiin, nggak usah disolatin, kubur aja dengan bajunya, udah masuk surga. Langsung yang menyambut bidadari 70 bidadari masih perawan semua Pak. Masya Allah. Lihat bini udah tua. Udah kalau gitu perang aja Pak ya. Iya. Jadi nggak ada perang. Iya, pergi ke sana ke Iran. Ada. Lalu selanjutnya yubashiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwan. Allah memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman tadi, yang berhijrah dan yang jihad. Dengan apa kabar gembiranya? Birahmatin, dengan rahmat minhu dari Allah, wa ridwanin, dan keridhaan. Apa tafsirnya? Ai bimanfaatin khalisah daimatin makrunatin bitta'dim min kibalillah wa dzalika huwa haddus sawab. Apa yang dimaksud dengan rahmat dan keridhaan? Yakni manfaat yang betul-betul langgeng, yang dibarengi dengan keagungan, kemuliaan dari sisi Allah. Pak, kalau kita udah diagungkan Allah, siapa yang mampu menghinakan kita? Gak ada yang mampu. Kalau Allah mau memuliakan hambanya, ada gak kira-kira yang mampu menghinakan? Enggak ada. Allahumma la mani'a lima a'toita wala mu'tiya lima mana'ta wala mu'tiya wala radda lima kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tu'izzu man tasya. Gak akan ada orang menghinakan. Janji Allah mana? Ini kalau orang Indonesia imannya kuat, korupsi kita berantas. Nih, secara logikanya, kalau orang Indonesia pejabat-pejabatnya itu Pak gak korupsi, karena imannya kuat, ya, bahwa uang haram itu akan menyiksa nanti di akhirat, itu artinya iman kan? Percaya ada surga neraka. Lalu uang yang harusnya dikorupsi buat poya-poya itu buat bikin senjata Pak. Jadilah rudal balistik yang kekuatannya itu, kecepatannya lebih cepat daripada suara saya ini 11 kali lebih cepat Pak. Bapak ketawa. 10 atau 11 Pak? Saya lebihin dikit. 11 kali lebih cepat. Lalu jaraknya itu bisa menempuh 20.000 kilometer. Dikatakan Zulfili 20.000 kilometer. Jauh nggak Pak? Amerika sampai Pak. Balistik Indonesia coba, apa nggak ngeri itu? Kenapa? Kuat, diangkat derajatnya oleh Allah. Kenapa nggak mau korupsi? Iman. Lalu mau berhijrah, yang tadinya korupsi tinggalkan korupsi.
Yang tadinya maksiat, ya, males sholat jarang. Itu di Turki itu Pak. Yang siapa presidennya Pak? Erdogan. Benar? Itu Pak menggiatkan sholat subuh berjamaah. Itu katanya yang datang sholat subuh itu Pak bawa mobilnya itu yang mahal-mahal. Ya sama di dalam mutakin kalau sholat subuh kendaraannya itu yang paling mewah Pak yang dibawa. Ya kan memang orang kaya. Iya, di Indonesia udah miskin. Orang mau sholat subuh berjamaah. Sono Pak, bukan di sini. Sono jauh. Sini mah rajin sholat subuh Pak ya. Saya tahu di sini penuh kalau sholat subuh sampai di luar-luar Pak ya. Penuh di luar. Malaikat. Iya. Itu Pak. Jadi ayat Al-Quran itu Bapak percaya enggak? Kalau Bapak ragu terhadap ayat Al-Quran, apa hukumnya? Murtad Pak. Yakin kalau Allah itu mengatakan Shadaqallahul, maha benar Allah dengan segala firman-Nya, kan begitu. Apa? Asal mau iman, hijrah, dan jihad di jalan Allah. Mengintegralkan tiga hal. Seseorang pejabat-pejabat itu nggak usah ke Jogja, Pak Prabowo ya ke Jogja perlu juga sih sebagai refreshing. Tapi ini nih kalau sudah punya imannya yang hebat, gitu kan. Apalagi ngaji syarah hikam diamalin, udah kayak surga Pak dunia. Karena nggak ada yang mau maksiat. Nah, itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hadisnya itu dikatakan supaya kita jihadnya benar, hijrahnya benar, maka pokoknya itu iman dulu. Imannya harus benar. Kalau imannya benar, berarti dia hijrahnya juga benar. Dulu Pak, zaman Rasulullah, orang hijrah dari Mekah ke Madinah itu nggak sama niatnya. Dengar-dengar katanya di Madinah itu kalau jualan martabak gitu umpamanya ya, laris manis umpama gitu. Wah, saya pengen ikut hijrah, mau buka lapak martabak gitu. Berarti hijrahnya tuh muhajirul martabak. Itu. Zaman dulu ada yang ikut hijrah dengan Rasulullah, tapi niatnya itu mau menikahin Ummi Qais. Namanya siapa Pak? Ummi Qais. Maka dia dijulukinya dengan Muhajir Ummi Qais. Orang yang berhijrah karena bertujuan nikahin Ummi Qais. Dan ada tuh Pak, zaman dulu, zaman Rasulullah itu. Kenapa perang Badar menang? Padahal musuhnya jauh lebih banyak orang kafir. Karena keimanan orang Islam saat itu masih bulat, tidak Kontaminasi, terkontaminasi, terkontaminasi, susah banget ya, terkontaminasi. Ya, sengaja masa biar pada ngomong. Emang susah kira-kira mah begitu ya. Imannya masih masih murni, belum terkontaminasi. Susah. Terkontaminasi. Menang Pak. Tapi Rasulullah, apa kata Rasulullah? Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Sahabat, kita baru saja perang kecil. Oh, sahabat kaget, ya Rasulullah, kita ngelawan 300 melawan 1000, 1 banding 3 kan berarti. Masa itu perang kecil? Iya, kata Rasulullah. Lalu apa yang perang besar? Jihadul nafsi, melawan diri kita sendiri, hawa nafsu. Orang mau perang, tapi kitanya masih nafsu dunianya masih tinggi, kalah. Contohnya di perang Uhud.
Perang Badar itu tahun 624. Menang, Pak. Bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Lalu tahun depannya perang Uhud terjadi tahun 625 Masehi bertepatan dengan 7 Syawal tahun 3 Hijriah. Kalah. Kenapa? Saat itu umat Islam sudah hampir menang. Cuman taktik orang kafir mundur. Itu kan strategi perang, Pak. Biar dikira mundur. Akhirnya orang pemanah yang di atas gunung itu, padahal udah ada perintah dari Rasulullah. Hei para sahabat yang bertugas memanah di atas, jangan turun apapun yang terjadi. Lah, karena yang di atas itu melihat di bawah musuh pada lari, di situ banyak ghanimah, banyak rampasan, tidak mengindahkan perintah Rasulullah. Turun, Pak. Ambil rampasan. Begitu turun, Pak, orang kafir nyerbu hasil nih katanya. Dan disitulah kepundur. Disitulah juga pamannya Nabi Sayyidina Hamzah wafat. Banyak yang wafat perang Badar, perang Uhud itu. Kalah. Kenapa? Sudah terkontaminasi tadi. Nah, benar nih. Benar. Kalau salah pertama jangan dihindari, diulang-ulang aja, ntar benar gitu kan ya. Terkontaminasi yang kedua. Ya, gitu. Lah, lalu terjadi lagi dalam dunia Islam ini terkait dengan 10 Muharram, Pak, yaitu terjadinya pembantaian Imam Husain, istisyhadu Imam Husain, yaitu tepat tanggal 10 Muharram. Makanya di Iran itu ada peringatan Karbala, Pak ya. Itu karena memperingati Husain yang dibabat habis oleh pasukan Yazid. Apa asalnya? Ya karena Imam Husain tidak mendukung atas kepemimpinan Yazid yang dolim. Jadi begini, Pak, dalam kepemimpinan Islam itu pertama kan Rasulullah, Pak, selama 23 tahun dibagi dalam 2 periode. Periode Mekah 10 tahun, periode Madinah 13 tahun. Rasulullah wafat. Lah, setelah Rasulullah wafat terjadilah perpecahan umat Islam. Timbullah Syiah, Khawarij, ya, Mujasimah dan macam-macam. Waktu Rasulullah masih ada, bersatu, Pak, umat Islam. Bersatu. Ya paling ada yang nakal-nakal dikit kayak si Bani Tamim itu yang protes pembagian ghanimah sama Rasulullah. Muhammad, kenapa kamu gak adil gitu? Yang protes itu siapa namanya? Hah? Yang dari Bani Tamim ya, apa tuh? Itu yang nantinya dia berat akan muncul cikal bakal yang orang-orang yang Wahabi gitu, yang cingkrang-cingkrang itu, yang aliran keras gitu. Rasulullah sudah mengatakan, dari sanalah akan dilahirkan manusia-manusia yang penghafal Quran, tapi Al-Quran hanya lewat di tenggorokannya saja. Itu ada nggak orang guys? Banyak. Di zaman Nabi sudah ada. Itu turunan mereka. Jadi timbulnya Syiah, Khawarij, ya, Rasulullah belum dikubur saja, Pak, sudah terjadi perbedaan, keributan. Siapa yang akan menjadi pemimpin? Terbagi 3, Pak, umat Islam. Ada kelompok dari Bani Hashim. Dia menunjuk yang harus jadi pengganti Rasulullah adalah ahli bait. Siapa? Ya Ali, Sayyidina Ali, kan menantunya. Ada lagi kelompoknya Muhajirin. Siapa? Abu Bakar dan Umar. Yang nantinya akan kepilih sebagai khalifah pertama adalah Abu Bakar Siddiq. Lalu yang ketiga kelompok Ansor dipimpin oleh bin Ubadah, Abi Sa'ad bin Ubadah. Nah, 3 kelompok ini terpecah, Pak. Yang satu mengangkat pengen Sayyidina Ali
Ya, lalu ada yang kelompok Muhajirin mengangkat Abu Bakar dengan mengambil dalil ketika Rasulullah sakit tidak bisa jadi imam, maka yang ditunjuk oleh Rasulullah adalah Abu Bakar suruh jadi imam. Maka berdasarkan itu aklamasilah, ya aklamasi Pak ya, ditunjuklah Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Yang lainnya nggak protes Pak. Umar, Ali, Utsman Ali nggak protes. Yang protes biasa orang di luar. Ya, saya itu pernah punya teman orang Syiah itu dia bilang Abu Bakar, Umar, Utsman dianggap kafir Pak sama mereka. Sadis nggak itu? Dianggap kafir. Bahaya. Kenapa? Menganggap dia merebut kekhalifahan yang harusnya dimiliki oleh Ali. Dia rebut. Nganggapnya saya langsung Pak, bukan kata orang, anak muda itu kafir, berani mengkafirkan. Padahal sudah diancam sama Rasulullah. Siapa yang berani menyakiti sahabatku diancam oleh Rasulullah. Lah gitu Pak ya. Lalu tentang hijrah tadi Pak, kan ada hadisnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw limra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi orang yang hijrahnya itu karena dunia, pengen mendapatkan dunia, maka nilai hijrahnya itu karena itu. Walaupun dia belum tentu dapat dunianya. Kalau orang yang hijrahnya itu ingin menikahi perempuan, maka hijrahnya itu sesuai dengan niatnya, nilainya. Ya, value-nya itu sesuai dengan niat. Walaupun dia belum tentu menikahi Umi Qais itu, tapi sudah dinilai niatnya itu karena itu. Tetapi kalau orang hijrahnya itu niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka nilai hijrah itu kembali kepada Allah dan Rasulnya. Dan yang ini bisa dapat dunia, bisa dapat perempuan. Makanya ada istilah kalau kita nanam padi, rumput ngikut. Kalau kita nanam rumput, padinya nggak ada. Padi orang bisa ngikut. Maka niat itu yang baik, maka insya Allah yang lainnya ngikut gitu loh. Itu hadis pertama, innamal a'malu binniyat. Makanya Imam Ahmad mengatakan begini Pak. Hadis innamal a'malu binniyat ini adalah yadkhulu fi sulusil ilmi, masuk dalam sepertiga ilmu. Kenapa? Kata Imam Ahmad, usulul Islam ala salasati ahadisa. Dasar-dasarnya Islam itu terdiri dari 3 hadis. Berapa hadis Pak? Dasar-dasar Islam itu terdiri dari 3 hadis. Hadis pertama, al-a'malu binniyat. Amalan itu tergantung niat. Hadis yang kedua, man ahdasa fi amrina hada ma laisa minhu fa huwa raddun. Siapa yang mengada-ngada dalam urusan agama yang bukan bersumber dari Rasulullah, maka itu ditolak. Hadis kedua itu. Hadis ketiganya, al halalu bayyinun wal haramu bayyin. Yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Maka diantara itu berarti mustabihat, subhat gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan tentang Muharram, tentang Asyura dan sebagainya. Monggo. Belah kanan, depan, kiri. Ya, silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Syiah dan Sunni. Ya.
Ya. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang seiring dengan Iran ini menyerbu Israel, banyak pertanyaan yang seliweran di medsos. Bahkan ada yang ceramah orang Iran itu bahwa Rasulullah itu nggak pernah dirinya mengatakan orang Sunni atau orang Syiah. Jadi kalau kita dialog dengan orang Syiah, nggak boleh mengatakan saya Islam, dia bukan Islam, tapi sebut aja ente Sunni ana Syi'i gitu. Sunni versus Syi'i. Sunni itu ahli sunnah, Syi'i itu orang Syiah. Apa dalam ceramah di orang Iran itu? Rasulullah itu nggak pernah saya ini orang Syi'i, saya ini orang Sunni, tapi Rasulullah memberi sunnah kepada kita semua. Gitu ngomongnya. Ya, kemarin juga mungkin Bapak dengar itu ceramahnya Kiai Haji Said Akil Sirot bahwa Syiah itu termasuk Islam, kan gitu. Beliau tentunya pasti menguasai. Tapi saya pernah diceritakan oleh Kiai saya, guru saya, Kiai Dawam Anwar almarhum. Beliau tuh punya kitab Syiah itu sampai 30 jilid, Pak. Itu kan. Jadi orang Syiah itu punya Al-Qur'annya sendiri, beda dengan kita. Termasuk sholatnya juga beda, Pak. Teman saya yang di Kaliwungu orang Syiah itu kalau Jumatan dia kumpul komunitasnya di Semarang. Beda sholat. Dan yang saya lihat sholatnya Humaini ini, tadi yang imam itu, dia bangun dari ruku itu beda. Nggak langsung sujud. Dia berdoa lagi gitu. Lalu ada juga yang membawa bata apa gitu kalau sujud gitu Pak, harus ditempelin di sini. Jadi memang beda dengan kita. Nah, apakah Islam atau tidak? Ya saya tahu dari Kiai Said Akil Sirot yang lebih alim dan lebih paham, beliau mengatakan Syiah itu termasuk Islam. Mungkin beda dari tata cara seperti itu ya perlu nalar lagi dari Bapak gitu kan. Yang jelas memang beda gitu ibadahnya itu. Soal adannya aja kan ada asyhadu anna Ali ya. Jadi ada kepercayaan terhadap imamah itu termasuk syahadatnya. Kalau kita kan cukup syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Kalau mereka ditambahin dan dia bersaksi bahwa para imam 12 ini adalah maksum gitu. Dalam paham Ahlussunnah wal Jamaah yang maksum itu cuma Nabi. Maksum itu dijaga oleh Allah, tidak maksiat. Jadi jawaban saya mungkin Bapak nggak puas ya, karena memang saya bukan alat pemuas juga Pak ya. Jadi setahu saya seperti itu Pak, beda ibadahnya. Apa keluar dari Islam? Saya nggak berani mengatakan keluar atau tidak, tetapi saya ngambil referensi dari Kiai Said Akil Sirot. Beliau mengatakan bagian dari Islam. Al-Quran yang dibaca ketika imam sama yang dibaca, tapi menurut Kiai saya, karena Syiah itu dibagi-bagi Pak. Kalau Syiah itu Zaidiyah, persis sholatnya seperti orang NU, doa kunutnya gitu. Ada Syiah yang paling parah, Syiah Sabaiyah. Itu pemimpinnya Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah adalah seorang orientalis, seorang yang pura-pura masuk Islam, tapi niatnya untuk menghancurkan Islam dari dalam. Itu Syiah Sabaiyah, Abdullah bin Sabah itu. Itu Pak ya, setahu saya. Ada lagi yang lain? Ya silakan Pak. Syiah. Ya, Rafidho itu yang paling parah juga Pak ya, Rafidho itu. Karena pokoknya jauh berbeda Pak.
tauhidnya juga Rafidah itu banyak yang memprovokator Rafidah. Makanya saya nggak tahu persis Pak ya tentang Syiah. Jadi saya harus baca-baca dulu, nggak boleh ngarang kan saya. Ya, cuman saya dulu pernah punya buku itu karangan bin Sabah itu, Abdullah bin Sabah itu parah itu Pak, parah banget dia. Bahkan dia mengaku cinta Ali tapi justru menyekek Sayyidina Ali. Kan Sayyidina Ali pernah bilang begitu. Mereka yang sepertinya mendukung saya, padahal mereka itu manusia yang paling buruk gitu. Sayyidina Ali mengatakan seperti itu. Karena mereka yang namanya untuk hanya ini aja Pak, untuk tameng gitu. Apa namanya itu? Wikoya apa, bukan wikoya, maksudnya ini apa Pak? Untuk tameng aja dia, mengaku cinta Ali, mengaku pendukung Ali gitu. Ya, itu hanya untuk jaga diri saja. Hah? Cari aman kira-kira begitu. Ya, jadi Rafidah Manawasib ini saya belum begitu memahami kecuali paham tauhid, tentang tauhid Mujassimah atau Mu'tazilah. Ya Pak ya. Silakan yang lain, ada lagi. Masih 7 menit lagi isanya. Ya. Oh iya silakan Pak Haji. Surat At-Taubah itu Pak. Iya. Kan kalau Quran yang lama-lama itu kan ada nari. Iya, di pinggirnya ya. Iya, sekarang nggak ada lagu Bara'atu minallah ini. Kenapa? Iya, ya memang kenapa surat Taubah itu tidak diawali dengan basmalah, dikarenakan dia cerita tentang perang, Pak. Tentang perang dulu, materi kuliah di Mesir katanya. Itu ya surat Taubah, diantaranya surat Al-Anfal, itu Bapak baca aja lah, itu cerita tentang perang gitu. Nah, itu sudah menjadi ketetapan bahwa kalau baca surat Taubah di awal tidak dianjurkan baca basmalah. Gantinya itu langsung ta'awudz yang di samping, a'udzubillahi minan nari itu kan gitu. Jadi habis itu langsung bara'atun, nggak pakai bismillah. Tapi di Al-Quran tetap jumlah bismillah itu sebanyak jumlah surat. Surat Al-Quran di Al-Quran ada berapa? 114. Dikurangin Taubah, tapi diganti di dalam surat An-Naml ada cerita tentang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ketika mengirim surat kepada Ratu Balqis, wa innahu bismillahirrahmanirrahim min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu, jadi pas basmalah itu ada 114. Gitu. Baik, masih ada Pak Sanusi? Ya, ini silakan Pak. Habis Pak. Habis? Habis bukan nggak apa-apa. Disuruh habis ya. Baik, demikian Pak ya. Iya, alhamdulillah kita sudah tadarus atau ngaji kitab Tafsir Munir surat Taubah ayat 20, itu tentang iman, hijrah, dan jihad. Allah akan mengangkat mereka yang punya 3 sifat ini, derajatnya akan diangkat oleh Allah, dan mereka tergolong orang-orang yang berintegritas dan orang yang sukses mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan patut dan bermanfaat dan dapat kita ambil untuk kehidupan sehari-hari. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ntar hadir situ.